rumah The Radio pastinya. Saya Gode Kaisar ya, salah satu inspirator ya di kawan inspirasi pastinya. And then apa sih yang akan kita lakukan dan apa yang selalu dilakukan announcer? Penasaran? Yuk. Halo kawan inspirasi Kendari. Sekarang kita berada di salah satu tempat hits di Kendari. Tempat hits ya? Ya, tempat hits. Boleh. Sekarang kita bersama narasumber. Sama-sama narasumber kita. Ya narasumber. Dan salah satu inspirator juga ya mungkin ya. Hai kawan inspirasi, hai teman-teman semua. Terima kasih sudah datang di The Radio 101 FM The Radio Hits, pilihan kamu pastinya. Gimana kabarnya kalian? Baik Semua ya, alhamdulillah ya, baik-baik semuanya hari ini. Nah, gimana nih? Ada apa datang ke rumah kami begitu? Sekarang kita mau tanya-tanya. Tanya-tanya ya. Tanya-tanya lucu. Oke, boleh. Silakan, Bob. Kita mau tanya-tanya masalah pekerjaan Kak Cesa. Pekerjaan saya. Iya. Profesi Apa sih ya? profesi Kak Cesa? Oke, jadi kalau untuk profesi saya ya, kawan-kawan inspirasi teman-teman. Jadi saya itu announcer sih. Jadi announcer itu seperti penyiar ya, penyiar di The Radio. Jadi aku ambil weekend karena aku juga selain announcer itu aku juga menjadi salah satu pegawai bank di Sulawesi Tenggara gitu. Jadi weekdays-nya pegawai bank, weekend-nya announcer. Kalau gitu kita mau tanya nih Kak, kalau untuk profesi announcernya ini mungkin yang di rumah nih pada penasaran kalau announcer itu kerjanya apa sih Kak? Banyak banget pastinya pertama harus siaran. Itu udah tugas pokok dari announcer gitu ya. Kalau gue kan dapatnya tuh salah satu one man show ya. Jadi kalau one man show itu betul-betul siaran sendiri, disusun lagunya sendiri, bahas berita sendiri ya. Jadi seperti itu. Jadi memang menyiarkan sesuatu kabar gitu. Dan kalau di radio itu saya sebagai pemutar untuk tentang film, tentang soundtrack. Makanya dengerin ya setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 4 ada iklan. Promosi. Seperti itu sih, jadi announcer memberikan informasi kepada music people ya. Kalau di The Radio istilahnya, dan ya bisa diterima di semua teman-teman gitu. Bisa didengarkan di kamar. Ya, di kamar, di mobil, di jalan. Asal jangan di rumah mantan aja. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yuhu. Kita kan tadi sudah mendengar beberapa kata dari Kak Cesar tentang pekerjaannya. Sekarang saya mau tanya, Kak Cesar bekerjanya di mana? Nah, kalau tempat itu ada, jadi Biar lebih jelasnya iya lagi. betul. Jadi sekarang kita ada konsepnya kuning hitam. Penuh cahaya, penuh cahaya gitu ya. Jadi sekarang kantornya untuk The Radio itu masih di Kitos di lantai 2. Jadi kalau mau ada yang main bareng gitu boleh, kan boleh banget. Kita Mas di sini seru-seruan, bahagia bareng. Intinya jadi announcer itu ya harus bahagia kan. Asik-asikan ya. Karena supaya dengar bahagia juga Iya, seperti itu. Jadi janganannya kalau di radio itu pasti ada di Kitos. Bisa membawa aura positif juga bagi Iya, yang mendengarkan. amin ya robbal alamin. Aduh, kenapa? lanjut apa lagi Next tuh? kalau misalnya seorang announcer itu dia itu perannya di masyarakat kayak gimana sih? Oke, untuk The Radio sendiri ya, secara umum ya, The Radio kan namanya kami adalah salah satu media nih, media suara ceritanya ya. Jadi pastinya kita memberikan informasi bagaimana bisa informasi yang diterima, informasi yang ada gitu bisa diterima sama masyarakat pada umumnya gitu. Dan tapi untuk The Radio itu sendiri kan sebenarnya pangsa pasarnya ada juga nih, yang pasti adalah yang young gitu ya, untuk anak muda gitu kan. Jadi bagaimana anak muda itu yang berbakat, yang berkreativitas gitu, dengan radio ini tambah lagi kreativitasnya gitu kan, bisa membawa aura positif. Iya, pastinya harus positif banget gitu, positive vibe ya. Selanjutnya pekerjaannya sekarang sebagai announcer apakah berdampak karena ada COVID ini? Banget. Jujur ya, waktu itu aku sempat 4 bulan stuck di rumah. Dari awal corona? Iya, dari awal corona. Jadi waktu itu dari bulan Maret ya. Bulan Maret, bulan Februari
tuh kan Juli 4 sampai bulan Juli ini. Jadi aku sempat stuck dulu karena aku takutnya gini. Nah namanya corona gimana ya kita menjaga aja kan karena saya takutnya saya punya keluarga kan, saya juga punya keluarga di rumah kedua saya di Bang Sultra gitu kan, terus di announcer juga saya punya keluarga gitu dan sahabat-sahabat saya, jadi saya untuk menyiar ditangguhkan dulu deh selama 4 bulan itu nggak siaran. 4 bulan nggak siaran. Gila banget kan 4 bulan nggak siaran dan ya untuk menjaga aja sih, jadi untuk menjaga ya memang harus seperti itu, work from home lah ceritanya. Tapi selama 4 bulan itu The Radio-nya emang nggak menyiar Kalau juga? The Radio tetap nyiar, tapi untuk saya kayak sendiri, individu, saya bagaimana caranya supaya menjaga itu aja sih. Karena ya kembali kita hidup bermasyarakat kan, bersosial gitu, jadi saya betul-betul tekankan jangan dulu deh, nanti udah masuk new normal kayak gini udah Baru mulai biar lagi. sama-sama sehat. Iya gitu kan, jaga Saling jarak menjaga. biar sehat. Iya. Lanjut, lucu ya. Dan kok ini cakep-cakep, cantik-cantik, aku merasa terlalu mudah di sini ya. Lanjut, ada apa tuh? Terus Kak, misalnya nih aku nih atau Herdin pengen nih jadi announcer itu Kak, caranya gimana? Ya Allah, Tips and trick. gampang banget. Yang pasti kamu harus suka cerita, suka ngomong gitu kan. Tapi jujur ya, kalau saya sebenarnya introvert juga sih sebenarnya. Aduh, ini kelihatan nggak introvert enggak ya gitu? Pasti nggak kelihatan introvert, tapi jujur ya. Jadi kan setahu saya introvert dan extrovert itu ada di dalam diri masing-masing gitu. Kecuali persentasenya aja yang berbeda, ada apa lebih tinggi atau lebih rendah kan. Dan saya jujur itu adalah untuk berbicara di depan umum seperti itu, males banget. Itu keringat udah bercucuran gitu kan, deg-degan udah tek kayak gitu kan. Jadi pertama announcer itu adalah confidence, harus confidence dan diri kamu, percaya dengan apa yang kamu miliki gitu kan. Butuh suara bagus, oke, tapi nggak harus juga kok suara bagus, yang penting nanti kan teknisnya bisa belajar kan. Sambil belajar. Iya, sambil belajar. Jadi announcer itu intinya adalah confidence dan suka bercerita. Boh. Terus selanjutnya ini kan kakak sebagai salah satu inspirator Iya, yang dulunya di kelas alhamdulillah. inspirasi Kendari Iya, event betul, kita ya. iya. Eh, Ya aku rindu banget loh anak-anak SD itu. Ya Allah. jadi saya mau tanya, sejak kapan tahu tentang kelas inspirasi? Kawan inspirasi Kawan Kendari? inspirasi ya. Jadi kawan inspirasi aku pertama taunya itu terinspirasi juga dari inspirator. Oh. Jadi ada kakak Saling Cua. menginspirasi. Iya, gitu. Ada kakak Cua. Jadi yang pertama banget aku kenal di situ kawan inspirasi. Jadi aku lihat Kak Cua ini apa sih? Gitu kegiatannya kayak lucu banget gitu, ngajar gitu. Jadi tentang waktu itu kakak Cua tentang perbankan. Jadi tentang perbankan waktu itu aku suka banget ya. Itu apa sih kok ngajar gini terus kok kayaknya lucu gitu kan. Dan saya kembalikan diri saya sendiri. Waktu itu saya merasa kalau kehidupan saya tuh gitu-gitu aja. Tahu nggak, kerja dengan teman-teman, terus keluarga gitu. Tapi hal positif, hal yang untuk bisa mempengaruhi orang lain gitu dia, tapi dengan positif ya pastinya, dan bisa memberikan inspirasi gitu. Ya udah memang tepatnya di kelas inspirasi itu gitu. Jadi bisa bersosialisasi juga gitu kan. Nah, ada banyak wadahnya dan memang pilihan terbaik adalah kawan inspirasi. Next Kak, Yuk. pengalaman yang paling berkesan selama Banyak banget kalau mengikuti kawan inspirasi gitu ya. Pengalaman berkesan banyak banget, serius. Banyak. Aku pusing mau mulai dari mana nih kalau aja. Yang paling membekas. Membekas itu Yang ya pasti tak ngajar. Itu ngajar itu gokil, keren. Karena kan gini, yang kita hadapi itu adalah anak-anak kan, anak-anak. Nah, saya sebagai inspirator itu pernah dapat anak-anak kayak gini. Jadi pergi aja gitu. Pergi aja yang kita lagi cerita ya. Iya, jadi perbankan seperti ini, jadi announcer seperti ini. Pergi aja. Gitu langsung enggak ada. Keluar aja gitu. Pas tiba-tiba langsung ada beli es apa. Terus ada juga kalau ngajar tuh pernah aku ditanyain, tapi waktu itu aku kan 2 kali udah ikut. Jadi pertama sebelumnya yang tahun kemarin yang announcer, yang tahun sebelumnya lagi sebagai perbankan. Aku pernah ditanyain loh, Pak, iya, jadi gimana tuh Pak
kalau saya simpan uangku, baru uangku itu habis dicuri sama katanya omku, uangnya mamaku dicuri sama omku. Saya bilang, oh oke. Langsung iya enggak jadi. Jadi kayak gitu. Iya gitu. Jadi ya Allah, ini apa jawabannya. Jadi makanya harus menabung di bank kan, karena di bank pasti aman, untungnya juga banyak seperti itu. Dan kalau di announcer tuh aku pernah ditanya, jadi gini, kita pernah wawancara Blackpink. Halo, Blackpink di Korea dan kita di Kendari gitu kan. Oh enggak, tapi ya itu yang lucunya, itu yang bikin selalu terkenang gitu. Apalagi kalau melihat tuh lagi berbaris, ada anak yang kayak itu tuh kayak donat gula, tahu enggak? Yang bedakan itu yang harus full banget gitu ya. Oke, fix anak ini gokil. Keren deh, kawan inspirasi serius keren banget. Kegiatan-kegiatannya. Iya, gila Jadi kreatif. merupakan sesuatu yang baru ya kan? Iya gitu. Dan bukan hanya di lapangan aja pada saat tapi kekeluargaan itu terjalin pada saat pertemuan awal juga kan. Iya, pertemuan briefing juga, terus habis apa sih istilah treatment ya kalau habis selesai acara tuh. Relaksasi. Aku pas nggak tahu juga sih. Aku selalu dapat di hari ulang tahun aku. Jadi dirayain terus di kawan inspirasi. Terima kasih kawan inspirasi. Aku 2 kali loh. Berasa makin spesial. Iya gitu. Jadi spesial banget. Oh ya, walaupun dikerjain juga sih, tapi alhamdulillah terima kasih kawan inspirasi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kenapa memutuskan untuk menjadi inspirator di kelas Inspirasi Kendari? Mantap ya pertanyaannya. Baiklah, kita mau pasti ada motivasinya kembali. Hidup itu kalau flat gitu itu nggak bagus banget gitu. Saya merasa itu please, kamu harus lakuin something gitu, yang untuk masyarakat gitu, yang untuk siapapun di luar sana gitu. Dan wadah terbaik memang kembali lagi kawan inspirasi. Karena saya merasa kehidupan saya itu kayak biasa-biasa aja, flat banget gitu, tidak ada yang sampai saya bisa oh iya ini dan ini saya bisa memberikan sesuatu untuk orang lain gitu kan. Saya bisa memberikan ilmu saya, walaupun mungkin ilmu saya juga sedikit banget gitu kan, tapi saya bisa melihat mereka yang lucu-lucu, anak-anak gitu, yang kayak ternyata ada yang seperti itu gitu, dan harus banyak bersyukur gitu sih. Supaya ilmu yang kita dapat bisa berguna buat orang lain. Banget, itu yang terpenting banget. Mengenalkan profesi. Jadi kalau saya sendiri ikut di kawan inspirasi Kendari itu rasanya meskipun capek, kita tuh semangat terus karena ngeliat gitu. anak-anak. Iya, belum lagi panitia-panitianya kan. Jujur kan kalau panut-panutnya tuh harus buat ini, harus mengikuti kata inspiratornya kan. Kita maunya gini, konsepnya kayak gini kan. Itu gokil banget loh, serius. Jadi bukan hanya inspiratornya aja, tapi panitia-panitianya juga dong harus diapresiasi kan. Iya serius gitu. Apalagi sama sih ada anunya bilang ketuanya. Seperti itu, tapi memang serius itu kita aja yang ikut, gimana capeknya, gimana panitianya gitu kan. Wow. Oke, next Kak. Nah ini, apa yang paling dirindukan? Dari adik-adik. Ini dari kegiatannya atau dari apa gitu? Pokoknya semua tentang kawan inspirasi Kendari. Semuanya gitu ya. Banyak sih. Jadi kalau yang dirindukan, kembali lagi kalau adik-adik kecil itu kamu lihat ada yang menangis sendiri, itu malas banget gitu kan, dan itu dirindukan banget. Aduh, anak kecil kok nangis sendiri gitu kan, diganggu teman-temannya, kita harus ngapain gitu kan. Oke, tapi iya siap begitu. Terus kalau jadi announcer kamu harus gimana memberikan jadi announcer begini ya, penyiar radio kayak gini ya, adik-adik bilang oh iya, jadi pasti penyiar radio datang artis terus ya kakak gitu bilang. Anda semua gitu. Jadi itu yang dirindukan. Kalau untuk anak-anak itu dirindukan bagaimana kan mereka itu polos banget kan, innocent banget kan. Jadi itu yang paling dirindukan sih. Apalagi kalau kita waktu itu di tahun kemarin ada pohon cita-cita. Kita pakai pohon cita-cita. Di situ
kamu akan merasa bahagia gitu, terharu karena kenapa? Ada yang bercita-cita menjadi announcer. Paling tidak ilmu yang kita berikan sampai ke adik-adik mengerti kita. apa yang menginspirasi. Gitu. Walaupun ujung-ujungnya mau ketemu Blackpink ya. tetap ya Blackpink. Tetap Blackpink ya on the area. Oke, selanjutnya tadi kan tentang yang paling dirindukan. Sekarang kebahagiaan yang didapat selama mengikuti kawan inspirasi Kendari. Jadi gini, kalau bicara tentang kebahagiaan ya itu dari dalam diri ya, dalam diri sendiri, dan itu bukan sifatnya material atau sebagainya gitu kan. Nah, tapi kegembiraannya itu karena gini, saya mendapatkan diri saya sebagai inspirator ceritanya, tapi saya mendapatkan kalau saya bisa berguna untuk orang lain. Iya. Walaupun anak-anak kecil itu, loh aku jadi mau nangis kalau gini ya gitu. Serius karena aku kalau bicara kebahagiaan selama kamu bisa memberikan something kepada orang lain dan sifatnya positif, itu bahagia tersendiri loh. Jadi ada rasa kayak bahagianya datang sendiri. Iya, bahagia kayak ya Allah terima kasih gitu kan. Dan kita bisa melihat bahwa ada orang lain yang memang lebih sulit dibanding kita. Iya, betul. Makanya kita harus selalu bersyukur. Itu yang terpenting sih. Ini selalu saya pelajari selama saya mengikuti kawan inspirasi, dan bagaimana membangkitkan semangat anak-anak itu. Mereka aja semangat, gimana kita harus lebih semangat lagi kan? Seperti itu bahagianya. Jadi Sebahagia itu. Gitu. Boleh nangis nggak ada tetes air mata gitu. jadi kan kita kayak kawan inspirasi Kendari kan tiap tahun pindah tempat. Jadi di Iya. tiap tempat itu ada Jadi Ada dulu cerita. waktu aku Yang dapat baru. pegunungan, tahun lalu aku dapat bagian-bagian sungai, lucu juga ya. Boleh. Kalau definisi menginspirasi sendiri itu menurut kakak gimana? Berat ini kata-kata ya Allah. Definisi menginspirasi. Udah di briefing lagi tadi. Definisi menginspirasi. Menurut saya ini secara personal, menginspirasi itu bagaimana kamu bisa berguna untuk orang lain. Betul. Pasti. Bagaimana kamu bisa membuat orang lain itu menjadi, walaupun mungkin hanya masuk lewat kiri, tapi bagaimana bisa ternilai gitu, ternilai bahwa apa yang kita berikan tersampaikan sama orang itu menginspirasi. Bagaimana bisa orang itu akan memacu semangatnya, aku akan pergi, aku pengen seperti dia gitu. Seperti itu menginspirasi. Dan kembali lagi please selalu bersyukur, itu yang terpenting. Jadi selama perjalanan 2 tahun mengikuti kawan inspirasi Kendari, di setiap tahunnya itu ada cerita. Pasti ada cerita, ada deh. pengalaman. Pasti seru, dan semua seru-seru semua. Jadi nggak ada hal negatif yang kita dapat gitu ya. Kecuali kalau saya ketemu kacalnya negatifnya. Tapi setahu saya serius, selama saya mengikuti inspirasi, saya punya banyak teman, dan kita bagaimana juga secara inspirator. Ternyata ada ya yang berkegiatan seperti ini, bekerja seperti Banyak ini. profesi-profesi Gitu. baru yang kita lakukan. Dan biasanya kan kalau anak-anak tuh hanya tahu tentang, misalnya minta maaf nih ya, Guru, polisi, militer, kayak gitu, tentara kayak gitu kan, bahwa ternyata ada announcer juga bisa gitu dilatih. Seperti itu sih, alhamdulillah. Oke. Oke, last question kak. Last question. Aduh, aku cepet banget. Aku pengennya lama-lama di sini, Bo. Ada teh loh, Bo. Silakan diminum tehnya. Ada pisang goreng, ada donat di situ. Oke, untuk pertanyaan terakhir. Aduh, kenapa sih harus pertanyaan terakhir, last question ya? Padahal ini aku maksudnya 3 jam sampai sahur aja bisa nggak sih? Yuk lanjut Oke, gimana? untuk pertanyaan terakhir, apa pesan untuk kawan inspirasi Kendari dan orang-orang yang menonton video ini? Baiklah, saya bisa bergunakan bahasa kalbu. Boleh? Masih kayak anu banget gitu, kayak tegang banget gitu jadinya. Gitu. Last questionnya tadi ya, jadi aduh aku lupa tadi, sorry. Pesan untuk kawan inspirasi Kendari dan orang-orang yang menonton video ini. Untuk kamu di luar sana. Jadi intinya kayak gini ya. Kawan inspirasi sudah menyiapkan media gitu, wadah yang sangat baik, sangat positif sekali. Sebenarnya itu tinggal kitanya aja gitu, mau ikut atau tidak gitu.
Dan kalau kamu nggak ikut, pasti kamu akan nyesel banget, serius. Jadi kawan-kawan inspirasi semuanya, mungkin kamu di luar sana yang belum mengikuti sama sekali kawan inspirasi atau pengen tahu tentang kawan inspirasi, yuk gabung ya. Walaupun mungkin tahun ini nggak ada ya. Iya, nggak ada. Ya. Gitu ya. Pokoknya keren deh, acaranya keren, dibalut keren, terus kamu bisa ngajar anak-anak juga gitu kan. Dan katanya nanti bukan hanya anak-anak aja ya, anak-anak aja, katanya juga nanti SMP sampai kuliah juga dapat kawan inspirasi kan ya. Kita ya kawan inspirasi Kendari. Kalau kelas inspirasi Kendari kan salah satu event kita yang bertujuan untuk anak SD mengenalkan profesi. Tapi sekarang kita ada kawan inspirasi Kendari dan kita sudah mempunyai berbagai macam kegiatan untuk kedepannya. Gitu ya, rancangan kegiatannya. Salah Jadi satunya ini Inspiratal. Inspiratalk. Iya. Oke, sip. Terima kasih. Inspiratalk ya. Oke. Jadi pokoknya kalau menginspirasi ya, sebenarnya banyak cara untuk menginspirasi. Tapi ini kamu udah disiapkan wadahnya loh. Jadi kamu tinggal ikutin aja, dan itu memang di audisi lagi kan. Iya. Kan itu kan dilihat lagi kan dulu, sesuai iya. dengan daftar juga kan seperti itu. Wah. Nanti gimana nih kalau untuk proses kedepannya? Rencana yang tadi itu. Iya. Kita sudah menyiapkan beberapa. Jadi aku jadi wawancara karena aku sebagai inspirasi, ya gitu. Aku pengen tahu juga, maksudnya dalam COVID seperti ini kegiatan yang akan dilakukan kawan inspirasi nanti itu gimana tuh untuk ke depan? Salah satu kegiatan kita ada ini Inspiratal. Terus kita pertama mau memperkenalkan dulu bahwa kita sekarang sudah berubah nama, yaitu Kawan Inspirasi Kendari. Peralihan ya dari kelas ke peralihan. kawan gitu ya. Dulu kan kelas Inspirasi Kendari yang dikenalnya. Ya, betul. Sekarang kelas Inspirasi Kendari adalah event kita. Event ya. Iya, Gitu, yang wadahnya adalah Kawan Inspirasi Kendari. Jadi mungkin siapa tahu mungkin ada udah dengar bisik-bisik gitu. Oh ya nanti kita ini ya lakuin, atau masih mau disimpan-simpan dulu, keep dulu. Iya, kita masih rahasiakan. Ya kan, bikin penasaran aja sih. Surprise. Pokoknya berarti akan ada nih gebrakan baru ya, walaupun Iya. COVID-19 merajalela di mana-mana, tapi tetap kawan inspirasi harus jalan tetap kegiatan. tetap jalan ya, beraktivitas ya, dan Iya. tetap menggunakan protokol Kesehatan. Keren, sukses terus. Ya, terima kasih untuk Kak Cesar atas Iya. kesempatannya. Terima kasih banget, aku yang gak enak karena datang ini terus ya situasinya kayak gini gitu menyiarnya. Terima kasih banget udah ngikutin. Wah, Kita juga makasih udah mau dihambur-hambur tempatnya. aduh dihambar-hambar, ntar bersihin ya. Terus ya, nggak langsung pulang loh ya. Oke, jadi Kak Cesar Iya. atau teman-teman yang lain yang Hai kamu di luar sana. yang ingin mengetahui kegiatan baru kami sebagai kawan inspirasi mantap Kendari ya. bisa diintip-intip nih di Dikepo-kepoin. Instagram kita. Mantap sekali ya di Ya, Instagramnya. di Apa Instagramnya? KI_Kendari. Kendari. Terus jangan lupa juga ya like, comment, share, dan subscribe pastinya ya. Kawan inspirasi kan andanya Iya. YouTube-nya. Ih, Kawan. keren banget ya. Sekarang sudah ada YouTube loh kawan inspirasinya. Pokoknya sukses terus untuk acara kalian. Iya. Loh kok aku kayak jadi penutupnya hari ini ya? Jadi sekarang udah nggak kerasa nih Kak, waktunya udah sekitar 5 jam kayaknya. Iya, 5 jam loh. Sudah habis kopinya kita. Kita, aduh bisa ditambah nggak 3 jam Kak? Ditambah ya? Oke, siap. Aduh 5 jam, aduh. Makasih banget nih buat Kak Gesar karena udah Terima nyempetin kasih banget. waktunya Terima berbagi kasih cerita sama banget, kita, iya. terus kayak berbagi inspirasi untuk yang nonton di rumah juga. Semoga sukses ya acara Inspiral Talk. Talk gitu. Keren banget ya. Pokoknya jangan lupa like, jangan lupa komen Subscribe. dan share Share. pastinya ya. Kalau biasanya kalau inspirasi itu ada slogan-slogan lucunya kan? Ada, kita apa tuh? ada. Apa masih tetap itu? Apa kita perlu tepuk-tepuk cinta dulu? Oh, boleh. Kan bisa jadi. Bisa jadi anunya ini. Aku paling ingat tuh tepuk cowboy. Tepuk cowboy, tepuk cinta, ya Allah, bagi tepuk-tepuknya ya. Oke, kita mulai apa nih, tepuk apa yang Kita lucu? mulai dari tepuk cinta dulu. Tepuk cinta ya. Oke. Oke, siap. Siapa yang pandu? Silakan. Oke, saya pandu. Oke, sekarang kita tepuk cinta ya. Tepuk cinta ya. Ya. Love. Oke, aku Oke. suka banget kalau gini. Tepuk cinta. 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 Terus cowboy boleh nggak, Boh? Kenapa permintaanku? Boleh.
Semangat. Iya, Bo. Oke, selanjutnya kita akan tepuk semangat versi Cowboy. Karena harus semangat ya, jangan lupa love, subscribe, share dan komen di YouTube di kelas kawan inspirasi ya. Oke, sip. Apa tuh? Oke, semangatnya? kita tepuk semangat versi Cowboy. Cowboy. Ya. Tepuk semangat versi Cowboy. Semangat. Semangat. Iha. Semangat. Semangat. Iha. Aku suka banget loh itu. Iha. Hai Uncle. Oke, dengan berakhirnya tadi tepuk-tepuk kita, saya ucapkan terima kasih banyak Terima kasih untuk Kak banget. Tessa. Mohon maaf Sama-sama. karena sudah mengganggu waktu Kak Enggak Tessa. diganggu kok. Everything's good untuk kawan inspirasi. Gitu. So, stay tune terus untuk episode berikutnya Kawan Inspirasi Kendari Terbangkan mimpi anak negeri. Yeay, udah ada berapa?